harapannya untuk masing-masing tim paslon. Pertama harapan dari tim Amin terlebih dahulu, silakan Bu. Iya, tadi saya sangat berharap tuh dari tim Amin akan ada revisi atau evaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi ini saya untuk semuanya aja ya Mbak ya. Saya Boleh. gini, mau ngomong soal program-program terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian tadi Pak Erwin apa Pak tadi? Reskilling, upskilling. Reskilling, upskilling. Itu ujungnya tenaga kerja asing asal Cina yang saya sudah menyampaikan sampai berbusa-busa 2016 tuh saya ke Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Terlalu banyak ya. Tapi sayang hampir sekarang 10 jutaan kalau nggak salah. Oke. Dan gajinya juga domplang. Silakan, Nah, Bu. itu ujungnya itu regulasi peraturannya itu namanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bicara tentang tenaga kerja asing, tolong di situ kok diberikan peluang karpet merah untuk tenaga kerja asing itu. Gimana kita mau ngutang-ngatiknya? Oke. Kalau kata Pak Erwin bilang, nanti PP-nya Pak, PP-nya itu pasti rujukannya di undang-undang gitu. Jadi kita harus ngutang-ngatik. Nah, bicara tentang kesehatan, kawan-kawan nakes itu juga kan protes Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu kemarin itu. Kemudian bicara tentang pendidikan, kawan-kawan guru juga protes, adanya di mana? Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Kalau memang mau, memang kalau di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu untuk kawan-kawan UMKM, yes, diberikan karpet merah, bagus, saya setuju. Tapi kan yang lain-lain gimana gitu, dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan. Itu terbukti elemen buruh di 2021, JR, Judicial Review, di Oke. Mahkamah Konstitusi. Judicial Review. Ini jelas kok putusan Mahkamah Konstitusi bilang itu inkonstitusional dan diberikan 2 tahun untuk revisi. Tapi kan Pak Jokowi malah mengeluarkan perpu yang isinya sama, hampir sama lah dengan copy paste. Dan sayangnya DPR RI seiring sejalan munculin itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 namanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Singkat saja titipan Anda untuk masing-masing tim paslon. 1, batalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, paling tidak evaluasi atau revisi. Evaluasi Itu yang atau pertama. revisi. Yang kedua, Ya. ini mitos lah, upah naik kemudian perusahaan bangkrut, itu mitos. Dan itu sudah dipatahkan dari sisi para ekonom. Oke. Clear ya. Yang ketiga, kalau memang mau kesejahteraan itu dirangkul, berantas korupsi dulu nih, korupsinya gede-gedean. Sampai 3 ketua pesan KPK. titipan dari Yes. Ibu Mira. Terima kasih. Pak Bob silakan Pak untuk menutup dialog ini. Silakan Pak. Ya, yang jelas kita butuh pertumbuhan tinggi untuk menyerap tenaga kerja. Ya, kita butuh tumbuh di atas 5% dan oleh karena itu FDI tetap kita butuhkan. Perlu diingat FDI ini mengalami arus balik. Ya, biasanya masuk ke emerging market, sekarang mereka akan cenderung masuk ke negara-negara maju. Ya, jadi kita harus terus memperbaiki iklim usaha, termasuk memberikan insentif yang lebih baik dibandingkan dengan insentif yang diberikan oleh negara-negara tetangga kita. Ya, kemudian juga pengusaha Indonesia jangan sampai dipecah belah ya dengan pekerja. Kita Oke. satu kesatuan. Ya, pengusaha Indonesia pro pekerja Indonesia, nggak ada yang pro asing. Ya, pasti kita akan menggunakan tenaga kerja kita. Kemudian yang berikutnya titipan dari para pengusaha, ya investor, tolong perbaiki jangka panjangnya ya sistem pendidikan kita. Oke. Ya. Termasuk juga pendidikan tinggi dan bagaimana juga kita mengencourage engineering kita ya supaya kita bisa lebih banyak memproduksi barang dan jasa. Itu titipan dari teman-teman pengusaha.